Halo sahabat hukum, jumpa lagi masih di channel kita Tercinta. Kali ini kita ke kasus yang sedang hangat-hangatnya nih, lagi rame-ramenya guys, yaitu vonis hukuman terhadap pelaku pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, termasuk hukuman yang diberlakukan kepada Ferdy Sambo, yaitu vonis hukuman mati. Yang jadi pertanyaan kemudian oleh banyak orang adalah, khususnya netizen Indonesia, itu adalah apakah vonis hukuman mati itu masih bisa banding seperti yang terjadi pada Ferdy Sambo ini. Nah, kita ke banding dulu. Apa sih sebenarnya banding ini? Banding adalah upaya hukum yang diajukan atas permintaan terdakwa atau penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi daripada pengadilan yang sekarang itu. Intinya misalnya tidak ada kepuasan ya atas vonis yang berlaku saat itu, maka bisa dilakukan upaya banding ini. Atau merasa tidak puas terhadap putusan hakim di pengadilan tingkat pertama. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengajuan upaya hukum banding ini atas vonis atau putusan hakim di pengadilan itu ada di pasal 67 guys, KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terdakwa atau penuntut umum itu berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan inilah kemudian maka vonis hukuman mati itu bisa diajukan banding, seperti dalam kasus Ferdy Sambo kemarin ini. Sebagai terdakwa, Sambo berhak mengajukan banding sebagai upaya hukum bila tidak puas terhadap putusan hakim, yaitu vonis mati yang diterimanya. Nah, sebenarnya bagaimana ketentuan pengajuan upaya hukum banding ini? Ketentuan pengajuan banding dalam hukum pidana di Indonesia itu ada di dalam pasal 233 KUHP. Jadi pengajuan hukum banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum. Namun upaya banding hanya dapat dilakukan paling lambat 7 hari. 7 hari ya sahabat hukum, setelah vonis atau putusan hakim dijatuhkan. Ini sudah tertuang dalam pasal 233 ayat 2 KUHP, yang bunyinya hanya permintaan banding sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat 2. Lanjut, apabila dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan atau vonis tersebut terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan banding, maka dianggap mereka menerima putusan atau vonis yang sudah dijatuhkan kepada mereka. Jadi hal ini berlaku pula terhadap kasus hukuman Ferdy Sambo ini sahabat hukum ya. Setelahnya dalam 14 hari berkas perkara itu harus sudah dikirimkan ke pengadilan tinggi. Dalam kasus Sambo ya ke pengadilan tinggi Jakarta. Kemudian masih ada sejumlah tahapan sehingga akhirnya kemudian vonis itu berkekuatan hukum tetap. Sambo itu masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung, jangan lupa. Jadi kedua tahap ini masih mungkin mengubah vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Kemudian berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dilakukan dalam waktu 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan itu harus terselesaikan gitu. Ketentuan ini termasuk penyelesaian minutasinya. Namun demikian, jika penyelesaian perkara lebih dari 3 bulan, maka majelis hakim banding harus membuat laporan mereka kepada ketua pengadilan tinggi tingkat banding ya, yang tembusannya itu dikirimkan kepada ketua MA.
Itu guys terkait dengan upaya hukum banding yang biasanya bisa dilakukan, khususnya kepada hukuman-hukuman yang berat ya, termasuk hukuman mati seperti yang terjadi kepada Verdi Sambo. Itu guys, terima kasih sudah terpantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe.